Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih bisa bertatap maya dalam pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita semua, yakni Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi tentang artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Andes Denny Hermain, MSN, dan Ibu Febi Indriani, MPD. Dan kelompok 8 ini beranggotakan yang pertama ada Andi Supriyatna dengan NPM 20 50 60 085. Yang kedua saya sendiri, Hari Gunardi, 20 50 60 100. Yang ketiga ada Pina Nabila Putri dengan NPM 20 50 60 101. Dan yang keempat ada Fikriyah Paras dengan NPM 20 50 60 105. Langsung saja ke materi yang pertama tentang pengertian yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apakah artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer itu? Nah, di sini artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu. Sedangkan artikel ilmiah populer adalah artikel ilmu pengetahuan yang disajikan dengan tampilan, format, dan bahasa yang lebih enak dibaca dan dipahami. Nah, itu saja yang bisa disampaikan oleh saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Maka dari itu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Supriyatna dengan NPM 205060085. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ciri-ciri artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Adapun ciri artikel ilmiah, yang pertama lugas, tulisan langsung menuju persoalan. Kemudian yang kedua logis, segala keterangan yang dipaparkan harus memiliki dasar dan alasan yang masuk akal dan juga dapat diuji kebenarannya. Kemudian yang ketiga tuntas, masalah atau tema yang dipilih dipaparkan secara mendalam. Kemudian ciri yang keempat adalah objektif, keterangan yang disajikan sesuai dengan data dari fakta yang ada. Kemudian yang kelima, cermat, berusaha menghindari berbagai kekeliruan walau sekecil apapun. Kemudian ada ciri artikel ilmiah populer. Yang pertama adalah gaya bahasa dan sajian tidak terlalu formal. Kemudian fakta tetap objektif. Kemudian dijiwai kebenarannya. Kemudian metode berpikir keilmuan. Kemudian ciri yang kelima yaitu lebih banyak menyajikan pandangan, gagasan, komentar, atau ulasan terhadap suatu permasalahan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Tujuan menulis artikel ilmiah adalah untuk mendiseminasikan atau menyebarkan pemikiran kita ke khalayak akademik lebih luas melalui media jurnal yang sesuai dengan disiplin ilmu, baik lingkup nasional maupun antar bangsa.
Kemudian tujuan menulis tulisan ilmiah populer, sekedar memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan informasi atau wawasan penulisnya dan selanjutnya atau juga lazimnya diharapkan sebagai bahan wacana atau diskursus, yang mana diskursus merupakan sebuah sistem berpikir, ide-ide, pemikiran, dan juga gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya tentang topik tersebut bagi pembacanya. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan dan persamaan artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Perbedaan artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer bisa dilihat dari judul, teknik penulisan, bahasa penulisan, tujuan penulisan, validasi, pembahasan dan analisis, sistematika isi, dan struktur artikel ilmiah dan artikel populer dari segi penyampaian. Sedangkan persamaan artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer, yaitu memberikan informasi, membahas tema yang sama, dan sama-sama mempunyai fakta yang objektif. Perkenalkan, nama saya Fikria Paraseptiani dengan NPM 2050600105. Di sini saya akan menjelaskan sistematika penulisan artikel ilmiah yang meliputi judul, nama penulis, lembaga tempat bekerja, abstrak, prosedur penulisan abstrak, kata kunci, pendahuluan, dan daftar pustaka. Yang pertama ada judul. Judul berdaya pikat, singkat, informatif, komunikatif, dan menggambarkan keseluruhan isi artikel tersebut. Kemudian hindari kata-kata yang bersifat umum, seperti penelaah, studi, pengaruh, hubungan, survei, dan sejenisnya. Yang kedua ada nama penulis. Nama penulis dan alamat penulis disebut baris kepemilikan atau baris kredit. Nama penulis ditulis tanpa pangkat, kedudukan, dan gelar. Jika penulis lebih dari satu orang, maka ditulis dengan lengkap, tidak menggunakan singkatan. Yang ketiga ada lembaga tempat bekerja. Yang harus ditulis itu alamat lembaga serta email lembaga tersebut. Yang keempat ada abstrak. Abstrak merupakan bentuk ringkas suatu artikel ilmiah yang memuat hal-hal yang pokok atau penting. Abstrak terdiri dari 90 ketuk pada papan kunci. Abstrak terdiri dari satu paragraf dan ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kelima ada prosedur penulisan abstrak. Yang harus dilakukan yaitu yang pertama, identifikasi tujuan utama. Yang kedua, mengidentifikasi frase dengan kata kunci di bagian metode. Yang ketiga, identifikasi hasil utama dari bagian diskusi atau hasil. Yang keempat, menyusun informasi di atas ke dalam satu paragraf. Yang kelima, menyatakan tujuan digunakan dalam kalimat utama. Yang keenam, menghilangkan informasi latar belakang, tujuan tinjauan pustaka, dan penjelasan tentang metode. Yang ketujuh, hapus kata-kata tambahan dan frase. Yang kedelapan, merevisi paragraf sehingga abstrak menyampaikan hanya informasi penting saja. Yang kesembilan, periksa untuk melihat apakah sudah memenuhi pedoman jurnal yang ditargetkan atau belum. Dan yang terakhir, berikan abstrak ke seorang rekan, kemudian diskusikan kepada rekan Anda apakah
jurnal tersebut sudah masuk akal atau belum. Kemudian selanjutnya yang keenam ada kata kunci. Kata kunci merupakan kata-kata penting yang mencerminkan konsep dalam artikel dan mempunyai fungsi untuk membantu keteraksesan jurnal tersebut. Yang ketujuh ada pendahuluan. Pendahuluan biasanya tidak berjudul, kemudian ada latar belakang, kajian pustaka, dan tujuan penelitian. Yang kedelapan ada daftar pustaka. Gunakan daftar pustaka sebagai acuan mutakhir, relevan, dan asli. Pernyataan yang bersifat umum tidak diperlukan pustaka acuan. Hindari penggunaan acuan seperti menurut Ahmad Hasan dalam Badrus, 2008, tutup kurung, bahwa, Selanjutnya ada sistematika artikel ilmiah populer. Yang pertama, bagian pendahuluan berisi ungkapan hal-hal menarik dan mutakhir dari permasalahan yang diajukan. Yang kedua, bagian isi dari bahasan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal umum menuju kesimpulan yang spesifik atau sebaliknya. Yang ketiga, bagian penutup berisi simpulan atau saran. Kemudian yang terakhir ada struktur penulisan artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Yang pertama ada judul. Judul artikel mungkin bisa sama dengan judul penelitian yang sudah dilakukan. Lalu kalian juga bisa mencantumkan nama penulis tanpa gelar dan lembaga tempat bertugas. Yang kedua ada abstrak. Abstrak adalah inti permasalahan. Bagaimana penelitian tersebut dilakukan, hasil, dan menarik kesimpulan. Abstrak sendiri tidak boleh terdiri dari 200 kata. Yang ketiga, buat kata kunci. Kata kunci terdiri atas kata pokok yang berkaitan erat dengan isi artikel. Biasanya ditulis dengan bahasa yang sama dengan penulisan abstrak dan ditempatkan di bawah abstrak. Yang keempat, mulai pendahuluan. Biasanya memuat latar belakang suatu masalah beserta alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan mengandung uraian singkat. Yang kelima, metode penelitian. Metode penelitian berisi tentang metode ataupun cara dalam melaksanakan penelitian tersebut seperti penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan masih banyak lainnya. Yang keenam, hasil penelitian. Berikan hasil yang didapat setelah melakukan penelitian tersebut, kemudian memberikan penjelasan ilmiah yang didasarkan pada pustaka, sehingga masalah tersebut bisa terpecahkan. Hasil penelitian juga harus didiskusikan dengan cara membandingkan beberapa hasil penelitian lainnya. Yang ketujuh, yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan biasanya berisi pernyataan singkat terkait hasil penelitian yang didasarkan dengan rumusan masalah. Yang terakhir, lampirkan daftar pustaka. Mencantumkan daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun artikel ilmiah tersebut. Sumber harus asli dan bisa dipertanggungjawabkan. Pastikan juga penulisan kalian dapat dipahami oleh pembaca. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat kita pahami dan kita pelajari lebih dalam lagi. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan mohon maaf jika dalam presentasi ini banyak kekurangan dalam pengucapan atau lain hal. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan
perbanyak ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.